Bapak Ibu Saudara, mahasiswa baru, kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah merupakan hasil doa dari seluruh keluarga besar STTII. Sejak setahun lalu, kami terus mendoakan supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk di ladangnya. Dan hari ini kita melihat jawaban doa dengan hadirnya Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jadi kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita yang ada di ruangan ini, ada di lembaga ini, karena kita memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Tidak satupun di antara kita yang merasa terpaksa ada di tempat ini, atau tempat ini menjadi sebuah pelarian dari sebuah keinginan yang lain tapi tidak terpenuhi lalu kemudian masuk ke STTI. Saya yakin tidak ada ya. Kita ada di sini karena ketaatan kita akan panggilan Tuhan. Nah, berbicara tentang panggilan, itu sebabnya di kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang ketaatan yang sejati. Kalau kita mau belajar mau belajar tentang memasak, belajarlah pada Pak Kim yang ahlinya memasak ya, yang sudah beberapa kali memasakkan bagi kita. Artinya kalau kita mau belajar sesuatu, belajarlah kepada ahlinya. Nah, kalau kita mau belajar tentang ketaatan, belajarlah pada ahlinya, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham yang dikenal sebagai Bapak orang beriman. Dr. Chris Marantika mengatakan bahwa iman dan ketaatan itu seperti sebuah atau sekeping uang logam. Ya, sekeping uang logam yang memiliki dua sisi, di mana kedua sisinya tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi. Mata uang logam ini tidak akan berlaku kalau hanya ada satu sisi saja. Jadi harus ada kedua sisinya. Iman yang sejati itu menghasilkan ketaatan yang sejati. Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan berkata tidak atas panggilan Tuhan. Dan itulah yang kita yakini, kita ada di sini karena kita meresponi panggilan Tuhan. Kita mau taat kepada panggilan Tuhan. Seperti apa corak iman yang sejati? Mari kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya sudah menuliskan firman Tuhan itu di PowerPoint. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab, boleh mengikutinya di depan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam 18 ayat ini kita akan melihat apa yang merupakan corak dari ketaatan yang sejati. Saya percaya bahwa ketaatan sejati yang ditampilkan oleh Abraham, diabadikan oleh Roh Kudus, dituliskan dalam kitab suci, untuk menjadi sebuah patron, menjadi pola bagi kita. Bagaimana kita pun dapat memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Corak ketaatan yang sejati yang pertama adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita lihat kembali di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan datang kepada Abraham. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali karena kalau kita lihat, tidak ada sepatah kata pun bantahan dari Abraham. Tidak ada satu kalimat pun, kalimat keberatan yang Abraham nyatakan kepada Tuhan. Kalau sebetulnya dia mau berbantah-bantah dengan Tuhan, bisa saja. Dia bisa saja berkata, Tuhan, bukankah ini Ishak anak perjanjian yang kau janjikan 25 tahun sebelum kelahirannya? Sejak Abraham berusia 75 tahun, Tuhan sudah memberikan janji untuk keturunan kepada dia. Dan baru digenapi ketika dia usianya 100 tahun. Tapi kita tidak lihat bahwa Abraham berbantah-bantah dengan Tuhan. Yang kedua, Abraham juga bisa berkata, Tuhan, bukankah engkau yang dikenal sebagai Allah yang penyayang dan pengasih? Masakan engkau meminta korban dari seorang manusia yang sama dengan dewa-dewa yang ada di sekitar Israel, yang ada di sekitar umat pilihan Allah? Kita tahu bahwa perintah Tuhan ini untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kalau korban bakaran itu harus disembelih dulu, baru kemudian ditaruh di mezbah dan kemudian baru dibakar. Tapi Tuhan yang dikenal sebagai Maha Kasih, bagaimana mungkin dia mengingkari
kepribadiannya, dia mengingkari karakternya dan menuntut persembahan seorang manusia. Meskipun mungkin itu menjadi pergolakan hati Abraham, tapi kita tidak melihat sepatah kata pun, satu kalimat pun Abraham coba berbantah-bantah dengan Tuhan. Yang Alkitab saat keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dia memelanai keledainya, dia memanggil dua bujangnya, mempersiapkan kayu dan api, dan kemudian pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Saudara, mari kita ingat kepada diri kita. Betapa kita seringkali berbantah-bantah dengan Tuhan pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu firman Tuhan berbicara kepada kita. Betapa sering kita mencoba untuk berbantah-bantah dengan Tuhan. Saya ingat ketika Tuhan panggil saya kelas 2 SMP dalam sebuah retreat di STTI Yogyakarta tahun 1986. Saya adalah peserta paling muda, tapi ketika ada panggilan siapa yang mau melayani Tuhan, saya angkat tangan dan saya meresponi. Tapi karena saya masih kelas 2 SMP, saya hanya dikasih formulir dan brosur STI Jogja. Lalu panitianya berkata, "Dik, simpan saja ya. Nanti pada waktu kamu sudah lulus SMA, baru kamu berangkat untuk kuliah di STI Yogyakarta." Tapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir ulang. Oh, bagaimana kalau itu bukan panggilan? Bagaimana kalau itu hanya emosi sesaat saja? Apa jadinya kalau misalnya saya pergi ke sekolah teologi, tapi saya sebetulnya tidak dipanggil oleh Tuhan? Saya mulai ragu dan saya memutuskan untuk menunda panggilan Tuhan. Saya bekerja di Jakarta beberapa bulan, lalu kemudian bekerja di Surabaya, sampai beberapa peristiwa yang hampir merenggut nyawa saya, mengingatkan saya akan panggilan Tuhan. Dan kemudian saya menyerah. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau menunda-nunda lagi panggilan. Saya siap untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, corak dari ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu. Amin. Mungkin ada di antara mahasiswa baru yang berkata, Pak, saya sudah menunda sekian tahun lamanya akan panggilan Tuhan. Baru kali ini saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menolong kita supaya kita mengintrospeksi diri kita. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, biarlah kita mau taat tanpa menunda-nunda waktu. Yang kedua, ketaatan yang tidak lapuk dimakan oleh waktu. Dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Perjalanan Abraham menuju gunung yang ditunjuk Tuhan untuk dia mempersembahkan Ishak anaknya, memakan waktu 3 hari perjalanan kaki. Dan itu adalah sebuah waktu yang cukup lama. Saya mencoba menghitung-hitung bahwa sebetulnya 3 hari kali 24 jam, kali 60 menit setiap jamnya, dan kali 60 detik setiap menitnya, maka kita mendapatkan angka 259.200. Artinya apa? Artinya ada kurang lebih 250 kesempatan bagi Abraham untuk berhenti. Dan dia berkata, oh Tuhan ini salah ini. Ini perintah Tuhan ini salah, perintah Tuhan ini keliru. Bagaimana mungkin Tuhan meminta persembahan seorang manusia? Ini pasti salah. Ada 2.500 kesempatan, ada 250.000 kesempatan untuk dia berbalik arah, berbalik badan, dan tidak melanjutkan perjalanannya. Tapi Alkitab kita mencatat bahwa Abraham tidak melakukannya. Semakin dia berjalan, semakin mantap keyakinannya. Semakin dia melangkah, komitmennya semakin kuat untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ketaatannya tidak lapuk dimakan oleh waktu. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang awalnya semangat menerima panggilan Tuhan, ya Tuhan ini aku, utuslah aku.
luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat kita menjadi padam. Dan banyak yang akhirnya mengundurkan diri. Teman-teman mahasiswa lama, tingkat 2. Pada waktu masuk berapa di kelas jumlahnya? Berapa? Agak keras? 12. Sekarang tinggal? Oh, tinggal 11 ya, hilang 1. Tingkat 3, pada waktu masuk berapa? 30. Wow, sekarang tinggal 26, hilang 4. Ya. Nah, ini tingkat terakhir. Tingkat 4 pada waktu masuk berapa? 34. Wow, sekarang tinggal 20. Hilang. Mahasiswa baru, sangat mungkin godaannya sama terjadi padamu. Hari ini engkau semangat, ini aku Tuhan, pakailah aku. Tapi seiring berjalannya waktu, kiranya semangat itu tetap membara. Amin. Tidak lapuk dimakan oleh waktu. Memang betul seperti kata Mars STII ya, memang tidak mudah untuk mencapainya. Terus setiap perjuangan ada pengorbanan. Cukup. Ya. Memang tidak mudah memenuhi panggilan Tuhan. Ada banyak tantangan. Tapi kiranya ketaatan kita tidak lapuk dimakan oleh waktu. Dari Abraham ini kita belajar, ketaatannya tidak lapuk dimakan oleh waktu. Makin lama, makin mantap. Makin lama, makin semangat. Berikutnya yang ketiga, apa corak dari ketaatan Abraham? Yang ketiga, ketaatan Abraham adalah ketaatan yang tidak terserandung kerikil-kerikil kehidupan. Kebenaran ini dapat kita temukan dari perbandingan antara ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Pertama tadi dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, di sini ada dosen bahasa Inggris yang baru datang dari Amerika yang akan mengajar kita dalam semester ini. Bapak Sam. Nah, di situ ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham berkata, here I am. Lalu kemudian dalam ayat 11 juga dia berkata, here I am. Apa maknanya? Ini adalah sebuah ungkapan kesiapan. Abraham siap, Tuhan silahkan kau berfirman apa saja. Saya ada di sini, saya siap untuk mentaati firman-Mu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ayat 1 dan ayat 11 situasinya berbeda. Ayat 1 menunjukkan keadaan Abraham sedang berada di dalam puncak kesuksesannya. Dia mendapatkan seorang anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dikasihinya, anak yang lahir dari istrinya yang sah. Lalu kemudian dia disebut sebagai orang terkaya di masanya. Lalu kemudian disebut juga bahwa raja-raja memberikan upeti kepada dia. Raja-raja di sekitar menghormati Abraham. Jadi Abraham sedang berada dalam posisi sukses. Itu sebabnya ketika Tuhan berfirman kepada dia, Abraham, Abraham, dia berkata, ya Tuhan saya di sini. Saya siap untuk mendengar firman-Mu dan saya siap untuk melakukan firman-Mu. Bukankah kita seringkali seperti itu? Ketika keadaan menjadi baik semuanya, lancar semuanya, firman Tuhan, amin, 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 amin. Gitu kan? Tapi ayat 11 situasinya berbeda. Di mana Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi sebagai korban bakaran. Di mana tangannya sendiri yang akan menyembelih anaknya dan mengorbankan anaknya yang dikasihnya sebagai korban bakaran. Saya percaya bahwa 3 hari itu dia tidak tidur memikirkan bagaimana mungkin sebagai bapa yang mengasihi anaknya dia melakukan itu. Tapi meskipun dia berada dalam pergumulan yang berat,
Tetap saja ketika Tuhan memanggil dia, Abraham, Abraham, dia berkata, Here I am. Saya di sini Tuhan. Saya siap untuk melakukan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang berat, persoalan, kesulitan, tantangan hidup, kiranya tidak melunturkan ketaatanmu. Amin. Kerikil-kerikil kehidupan pasti akan kita alami. Persoalan, pergumulan pasti akan kita hadapi. Tapi seseorang yang memiliki ketaatan sejati, dia akan berkata sama seperti Abraham. Ya Tuhan, saya di sini. Saya siap untuk mentaati firman. Dan ketaatan yang seperti itulah yang disukai Tuhan. Ketaatan seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Yang keempat, apa corak dari ketaatan yang sejati? Yang keempat, ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak tersembunyikan. Kebenaran ini kita lihat dari ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita tidak diberitahu kira-kira Ishak umur berapa pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi yang jelas, berdasarkan bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani dari kata ben, dan kemudian dalam Septuaginta kata itu dari kata teknon. Itu menunjuk kepada anak muda, bukan anak kecil. Kalau anak kecil itu paidion. Begitu ya Pak Matthew ya. Paidion. Tapi ini adalah teknon yang menunjukkan anak yang sudah mulai remaja atau sudah mulai dewasa. Dan maksud saya apa? Kalau seorang anak kecil, dia bisa saja dibujuk. Tapi ini Ishak, dia sudah dewasa, dia bisa berpikir. Dia dengan ayahnya berjalan ke gunung. Ayahnya membawa pisau dan api. Dia memanggul kayu untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Nalarnya mulai bekerja. Ini sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada pisau. Masalahnya anak domba yang akan dikorbankan ini mana? Dan kemungkinan besar bahwa Ishak juga mulai berpikir, jangan-jangan saya ini yang akan dikorbankan. Tapi kita melihat Alkitab mencatat, tidak kita lihat bahwa Ishak itu protes. Ishak berontak. Bahkan saat tiba di tempat, saat Abraham mengikat Ishak, Ishak diam saja. Usia Abraham pada waktu Ishak lahir saja sudah 100 tahun. Dan kemungkinan besar usianya 120 tahun. Jadi sudah tua. Artinya kekuatan Ishak lebih besar daripada kekuatan ayahnya. Bisa saja dia mendorong ayahnya, dia berontak, dia lari, bisa saja terjadi. Tapi ketika ayahnya mengikat dia diam saja. Bahkan ketika ayahnya mulai membopong dia, mengangkat dia di atas mezbah, dia diam saja. Mengapa? Mengapa dia rela? Mengapa dia ikhlas? Mengapa dia menyerah? Karena ketaatan ayahnya telah menjadi ketaatan dia. Iman ayahnya telah menjadi iman dia. Kalau ayahnya percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik, maka dia pun belajar percaya Tuhan sedang melakukan yang terbaik bagi dirinya. Ketaatan yang sejati tidak tersembunyi. Para orang tua, apa artinya kita banyak menasihati anak kita, tapi kita tidak menampilkan iman dan ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Ketaatan yang sejati itu tidak tersembunyikan. Dia akan menular, dia akan mempengaruhi, dia akan menjalar kepada orang-orang di sekitar kita. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, pendeta-pendeta. Kita bisa saja capek mengajar jemaat.
Tapi kalau kita tidak menampilkan ketaatan yang sejati yang dapat mereka lihat, maka percuma saja kita mengajar jemaat. Setiap dosen, guru sekolah minggu, siapapun kita yang Tuhan percayakan kepada kita domba-domba Tuhan, tunjukkanlah ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati tidak bisa dimanipulasi. Dia akan mempengaruhi, dia akan menular. Dia akan menjadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Amin. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak tersembunyikan. Dan yang terakhir, apa corak dari ketaatan yang sejati? Yang terakhir, ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak sia-sia. Ini berkatnya, ini indahnya. Karena Tuhan berfirman dalam ayat yang 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15-16, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena di pasal 15 sebelumnya, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham untuk dia keluar dari tendanya, dan dia disuruh memandang ke langit, dan Tuhan berkata, seperti banyaknya bintang-bintang di langit, demikianlah banyaknya keturunanmu. Tapi dalam pasal 22 ini, Tuhan menambahkan bahwa berkat Abraham itu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Para ahli sekarang sedang berusaha menghitung sebetulnya jumlah bintang itu ada berapa. Paling tidak di galaksi Bima Sakti di mana planet bumi kita berada, ada 100 miliar jumlah bintang dalam satu galaksi. Mungkin satu saat para ahli bisa menebak kira-kira berapa jumlah bintang yang ada di angkasa. Tapi saya tidak yakin bahwa para ahli akan sampai bisa menghitung jumlah pasir di tepi laut. Apa artinya? Abraham diberkati dengan berkat yang tidak bisa dihitung. Dan Abraham memang kemudian diberkati secara luar biasa, dan berkat besar adalah melalui keturunannya lahirlah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Yang melalui Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin penting sebagai penutup firman Tuhan ini perlu kita perhatikan. Tidak ada berkat dari sebuah pemberontakan, tapi ada berkat besar dari ketaatan. Amin. Mungkin satu saat nanti mahasiswa baru, engkau akan protes kepada dosenmu, engkau tidak akan suka dengan kebijakan lembaga, tapi belajarlah taat. Belajarlah taat. Mungkin engkau melayani di gereja, dan engkau tidak selalu setuju dengan keputusan gembala sidangmu. Tapi apapun itu, belajarlah taat. Sebab ada berkat besar, berkat yang tak terhitung dari ketaatan kepada Tuhan. Amin. Tunjukkanlah imanmu dari ketaatanmu. Ketaatan seperti apa? Ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu, ketaatan yang tidak lapuk dimakan oleh waktu, ketaatan yang tidak terserandung kerikil-kerikil kehidupan, ketaatan yang tidak tersembunyikan, dan akhirnya ketaatan yang tidak akan pernah sia-sia. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya firman-Mu ini termeterai di hati kami. Kami lakukan dalam hidup kami implementasikan dalam segala keadaan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biar kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.